Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kembali bacaan-bacaan pada minggu-minggu yang lalu, maka di sana bisa kita melihat betapa populernya Yesus di tanah Yudea. Orang-orang Yahudi sangat terkesan dengan pengajaran dan juga dengan pekerjaan Yesus, dan orang-orang mencari dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun ketika ia mulai berbicara tentang roti kehidupan dengan memakan tubuhnya dan meminum darahnya sebagai makanan untuk kehidupan kekal, orang-orang yang mengikuti Yesus mulai berpikir dua kali. Lalu mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Kemudian sebuah catatan yang bagi saya menyedihkan menyusul kisah itu ketika dikatakan mulai saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita terkadang sangat mirip dengan orang-orang Yahudi yang skeptis yang kita dengarkan dalam Injil tadi? Mungkin tidak secara sadar, tetapi ketika kita mendengar beberapa ajaran keras dari sang guru, dari Yesus, mungkin kita akan mulai menggerutu dan bahkan mungkin akan berpaling daripadanya. Suatu ketika, seorang pastor menyampaikan khotbah yang berapi-api dalam kebangunan rohani. Lalu dia mulai berkata, "Jangan membunuh," teriaknya sambil mengayunkan tangan kanannya ke udara. Lalu seorang umat yang tak kalah semangat di barisan depan berseru, "Setuju, pastor, amin." Lalu sang pastor melanjutkan, "Jangan mencuri," serunya lagi. "Amin." Sekali lagi orang-orang di barisan depan itu berteriak. Sambil menghela nafas, pastor itu berhenti sejenak dan menyerukan dengan suara lantang lalu berkata, "Jangan berzina." "Ops, pastor," kata umat, "ini bukan lagi khotbah. Sekarang Anda telah mencampuri urusan pribadi saya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, cukup mudah untuk menerima ajaran Kristus sejauh ajaran itu pertama tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Yang kedua, mungkin sejauh ajaran itu tidak mengungkit dosa-dosa kita. Ketiga, sejauh ajaran itu tidak mengoreksi kehidupan kita. Yang keempat, mungkin kalau ajaran itu bisa kita gunakan untuk mengkritik orang lain. Namun lihatlah, begitu ajaran itu berlaku untuk kita, mungkin kita mulai berkata seperti yang tadi, "Ops, pastor, jangan, Anda telah mencampuri urusan pribadi saya. Khotbah itu menyinggung saya, itu membuat saya menderita." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ajaran jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, mungkin itu tidak terlalu sulit untuk kita terima, karena sebagian besar dari kita mungkin tidak akan pernah membunuh, tidak akan pernah mencuri, atau mungkin tidak lagi menyembah berhala. Namun misalnya ketika ajaran itu mengatakan jangan berzina, jangan selingkuh, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, mungkin ini termasuk ajaran yang sulit untuk kita terima. Atau ampunilah musuhmu, dan ingatlah engkau harus mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Mungkin kita akan berkata, bagaimana saya bisa memaafkan suami yang tidak setia? Atau bagaimana mungkin saya harus memaafkan orang yang telah mengkhianati saya?
Atau bagaimana mungkin saya bisa memaafkan teman sekantor saya yang terus-menerus menjelek-jelekkan saya? Mungkin ada yang berkata, udahlah, abaikan saja. Atau yang lain berkata, udah, lebih baik untuk memilih yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak hal ajaran-ajaran Kristus yang kita dengarkan dalam kitab suci, yang kadang-kadang bagi kita menjadi berat untuk melakukannya. Tetapi harus diakui, ada juga begitu banyak ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi bersuka cita. Karena itu kepada kita diminta kesetiaan sebagai murid-murid Tuhan. Mungkin Anda masih ingat ketika Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua pelayan dari semuanya. Ini adalah sebuah penyangkalan diri, di mana kita benar-benar menjadikan kata-kata Yesus sebagai inspirasi di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi seorang gadis muda yang hamil di luar nikah, ajaran gereja tentang aborsi pasti amat sulit dipahami. Atau bagi mereka yang mengelola uang yang banyak, ajaran kejujuran bisa menjadi sulit untuk ditanggung karena ada keinginan untuk mengambil keuntungan sendiri. Namun percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, iman yang kuat, keyakinan yang kuat seharusnya membuat kita menjadi lebih kuat menahan godaan untuk menyerah mengikuti Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah. Kata-kata Santo Petrus menggambarkan komitmen untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dan cobaan yang serius, dan mungkin kita tidak dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalamnya, mungkin kita perlu lebih bersabar. Kita lebih perlu melihat ke dalam iman kita, dan kita perlu untuk merefleksikan seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Perlu untuk selalu memikirkan sejauh mana kita telah melangkah bersama Tuhan. Karena itu, kalau kita melihat dalam kitab suci dan juga dalam ajaran gereja, ada begitu banyak teladan iman yang bisa kita jadikan sebagai contoh, terutama ketika kita mengalami kesulitan hidup. Seperti Abraham yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Seperti Bunda Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan. Seperti para rasul yang rela menjadi martir untuk mewartakan sabda Tuhan. Atau para martir-martir, santo-santa dalam gereja kita, yang meskipun mengalami banyak cobaan, namun tetap percaya pada kasih dan kebaikannya. Dan lihat, atas kesetiaan mereka, mereka mendapatkan mahkota kemuliaan surgawi. Ada sebuah lagu kebangunan rohani datang dari India dari tahun 1800 yang amat populer. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat lagu ini. Saya coba nyanyikan walaupun mungkin kurang bagus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini adalah sebuah lagu yang mau menggambarkan bagaimana kita sungguh-sungguh mau konsisten dengan apa
yang telah kita pilih. Konsisten dengan apa yang menjadi keputusan kita. Saya, Anda, kita semua telah mengikuti Yesus dan mengikuti Dia dengan keputusan, dan keputusan itu adalah benar. Karena itu, mari Bapak Ibu tetap setia, jangan ingkar. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dan jika kamu ragu-ragu, katakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Amin.